Apa? Suara buat, lihat bapak, negara mungkin bapak, negara bersama, tadi awal, berani nama, sama terima, boleh memarah berapa pusat tatan. Korban di sini waktu kebanjiran. Oh ya, betul. Pak Berti bisa foto orang Ambon. Dan tamu dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Ramah Tamah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama bersama PT PERI KM Tidar. Silakan kepada Bapak Bupati Teluk Wondama untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat
Kapolda KM Tidar beserta seluruh jajaran. Saya tidak terlalu menyebutkan apa jabatan-jabatan di kapal, jadi mengalami apa lagi ya, dan lain semua bapak pejabat di kapal KM Tidar yang terhormat, Acap Ketua di Manokwari ya, yang kami hormati Ketua Dewan Adat Papua Daerah Ulama serta seluruh jajaran yang kami hormati, yang bersedia kudus dan tidak salah menyebutkan Pak Sen 1 mewakili Bapak Sekda, Bapak Sekda dan seluruh pimpinan OPD yang kami hormati, Bapak Ketua MUI dan selanjutnya Bapak Ketua MUI yang kami hormati, pimpinan Ketua Wasior, pimpinan OPD, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, sorry ya, Ibu Pendeta yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ibu dari Bang Beri atau Bang Papua yang hadir, Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang kami hormati, Pak Polsek Wasior dan Ramil Wasior, Distrik Wasior dan Kepala Kelurahan Wasior yang kami hormati, untuk anugerah yang telah Tuhan berikan, nikmat rahmat yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita. Yang berikut, Pak Kapolda dan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Teluk Ulama menyambut dengan penuh sukacita, dengan senang, dengan rasa syukur, dengan rasa bangga bahwa salah satu pergumulan yang juga menjadi permasalahan daerah adalah ditambahnya satu armada kapal Kerni yang nanti akan melayani masyarakat di Kabupaten Teluk Bondama. Saya mohon maaf, Ketua KKST Kabupaten Teluk Bondama. Kami bisa sedikit menjelaskan bahwa di Ulama dulu tahun 2003 begitu jadi kabupaten. Yang pertama, perintah yang pertama diberikan oleh Bapak Dr. Andes Albert Torrey selaku Bupati adalah pekerjaan pertama adalah kerjakan pelabuhan. Karena dengan transportasi yang baik maka arus barang, angkutan barang dan manusia bisa lebih cepat dan perkembangan daerah akan lebih cepat. Dan oleh karena itu tahun 2003 tanggal 14 Juli tahun 2003 setelah rapat di Ciloto Bandung disetujui untuk dimulai dikerjakan pelabuhan yang ada. Dulu pelabuhan kayu Bapak, pelabuhan kayu, lalu kemudian setelah disetujui tahun 2003 kontrak survei investigasi dan desain pelabuhan Wasior itu dilaksanakan oleh PT Rentang Makan itu, kontraknya tanggal 14 Juli tahun 2003. Dan setelah itu, setelah selesai perencanaannya jalan, salah satunya yang datang melakukan survei adalah Pak Ses Dirjen Perhubungan Laut sekarang, Pak Roland Simanjuntak. Mungkin saya cerita sedikit, waktu itu pelabuhan tidak ada apa-apa, hanya ada kotak tembok. Pak Roland dan Pak Bambang Heri waktu itu dari Apel Manokwari datang membantu kami untuk menyiapkan data teknis. Pak, tidak ada toilet. Saya tidak tahu, mungkin mereka Bapak berdua kalau mau ke belakang mungkin Pak tidak apa. Tapi semangat
tetap tidak ada fasilitas telekomunikasi, belum ada telepon. Jadi kita hanya menggunakan radio untuk komunikasi. Tapi dokumen bisa kita siapkan, dokumen itu kita bawa ke Jakarta, ke Dirjen Perhubungan Laut, terus kemudian rapat di Ciloto Bandung, dan disetujui untuk dilakukan perencanaan. Setelah itu, 2004 kami mulai bangun dengan dana otonomi khusus. Jadi pelabuhan ini kita mulai bangun dengan menggunakan dana otonomi khusus. Baru dari APBN membantu kita keroyokan dana otonomi khusus dan dana daerah tambah dengan APBN. Kami kerja tahun 2004 dan selesai 2006. Tanggal 30 November 2006 Labobar sandar pertama. Setelah itu ada 3 kapal termasuk Ciremai, tapi kemudian tinggal 1. Nah, kondisi itu terjadi sehingga beberapa masyarakat kami Teluk Bondama yang berasal dari beberapa wilayah di Sulawesi sampai ke Ambon itu sangat sulit karena kapal tidak menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang mereka perlukan. Mereka harus turun, masyarakat kami harus tunggu di Manokwari dulu, ganti kapal lain yang menuju ke pelabuhan yang dituju, atau paling kurang di Sorong. Saya bersama istri satu waktu dalam pelayaran, ada satu ibu bersama anaknya yang umur 3 tahun ingin pulang dia bawa hamil 8 bulan di kapal tidak juga. Mungkin ibu berpikir nanti di kampung baru melahirkan, ternyata tidak, di kapal melahirkan. Terpaksa istri saya harus turun cari kain bali, dan anak itu kami balut dengan kain bali saja. Nah, ini menjadi sesuatu pesan moral yang tertanam di hati saya. Juga diminta oleh saudara kami, masyarakat kami yang dari Sulawesi Tenggara, punya pertunjukan dan sekitarnya. Ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan daerah sekitar Ambon. Oleh karena itu sejak 2001 kami terus komunikasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, juga sempat rapat dengan pimpinan manajemen PT Delhi, Pak Komisaris, saya lupa namanya siapa. Ya, yang kita rapat di kapal ya. Ya, kami sempat rapat di kapal, itulah perjuangan kami. Ya, tidak pernah putus, kita 2001, 2002 berjuang terus, 2023, ya puji Tuhan setelah rapat tanggal 28 Desember 2023 di Dirjen Perhubungan Laut, yang mewakili Bapak Dirjen adalah Ses Dirjen, Pak Roland Semenyetak, Sekretaris Dirjen yang mewakili, dan kami bersyukur, pemerintah dan masyarakat bersyukur permohonan kami boleh dijawab. Hari ini kami boleh melihat dengan luar biasa kapal PT Delhi boleh menyinggahi pelabuhan Masyor, walaupun masih kena biaya dulu baru masuk sini. Tapi kami percaya bahwa pergi pulang pasti ada kapal yang ini sudah memudahkan masyarakat kami. Tidak lagi harus turun pindah kapal lagi. Dan oleh karena itu pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bondama menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada Bapak Menteri Perhubungan dan jajaran Dirjen Perhubungan Laut dan jajaran PT Delhi, manajemen PT Delhi, baik PT Delhi pusat sampai di Manokwari Masyor, dan spesial untuk Bapak Nakoda bersama seluruh jajaran yang bersedia melayani masyarakat kami di Kabupaten Teluk Bondama. Dengar katanya kapal ini base-nya di Makassar. Kalau benar seperti itu, maka tentunya ada kemudahan akses transportasi yang lebih pendek daripada dari Surabaya dan Jakarta yang biayanya pasti lebih mahal. Yang dari Makassar tentunya akan ada kemudahan, terutama dari seksi angkutan barang, keperluan di sini. Karena harapan kami pergi pulang singgah Masyor, mudah-mudahan
harapan kami bersama masyarakat itu, tetapi itu kembali kepada pertimbangan dari Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan manajemen PT BRI. Harapan kami mudah-mudahan dipertimbangkan untuk kapal pergi pulang sehingga di sini. Satu lagi tambahan, setelah kapal tidak bisa singgah di Pelabuhan Bobong dan sampai di Ambon. Ya Ambon ini pas beliau dua ini dulu berat saling ini nih dekat berdekatan. Dari KKSD minta masuk KKSD, dari Ambon juga minta begitu, dan puji Tuhan terjawab. Tinggal satu hitung Pak Berni. Setelah ini diputuskan, saudara kita dari Sulawesi Utara bilang, Bapak masa hanya mau bawa saja yang singgah, kalau bisa hitung juga disinggahi. Saya sampaikan bahwa semua itu ada ya aturan dan lain-lain, pertimbangan-pertimbangan, tetapi apa yang diharapkan oleh masyarakat kiranya itu akan kami sampaikan kepada pimpinan di pusat dan juga kepada manajemen PT BRI. Itu yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih dan harapan-harapan kami pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PT BRI dan juga jajaran termasuk Pak Nakora dan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Menteri dan Dirjen Perhubungan Laut dan jajaran. Ucapan terima kasih juga untuk Bapak Ibu tamu undangan yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan juga kepada Ketua Dewan Adat Papua Daerah Undama, juga grup tari, grup Suling Bambu dan grup tari tadi yang telah bersama-sama kita menyambut Pak Nakora dan jajaran yang meninggahi kapal ini. Pesan Bapak Nakora tadi kepada kami, Bapak Ibu pimpinan OPD, kita harus mengedukasi masyarakat supaya menggunakan fasilitas ini dengan benar dan baik. Benar dan baik, benar artinya harus beli tiket. Baik ya berarti menjadi penumpang yang baik. Lepas dari itu ya kita di Undama jangan, tadi beliau menyampaikan ya ini fasilitas kita gunakan untuk termasuk bukan cuma angkutan manusia tetapi juga angkutan barang. Berarti produk di daerah ini harus kita buat, kita laksanakan supaya diangkut pakai kapal ini dan ada dampak bagi masyarakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak pemerintah daerah dan masyarakat. Menyampaikan terima kasih kepada PT BRI, Kementerian Perhubungan dan Bapak Nakora dan jajaran yang tadi kita tidak duga, kami dicatat jam 6, Bapak sadar lebih cepat, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Nakora dan jajaran. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Mulai mendidik orang Papua. Pendidikan pertama, pendidikan formal dilakukan oleh dua misionaris, Pendeta Bout dan Pendeta Saradrek di Batu ini. Hanya di bawah pohon di Batu ini mendidik orang Papua yang dikumpulkan oleh seluruh pemerintah atasan itu, mendidik mereka menjadi memiliki keahlian bidang pertanian dan pertanian, kemudian dikirim ke seluruh wilayah Papua untuk bekerja di sana. Nah, kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 peradaban orang Papua. Orang Papua mulai membaca menulis seluruh wilayah Papua dimulai di sini. Dan ini miniaturnya kami sementara lakukan digitalisasi. Kami percaya bahwa Bapak meninggahi tanah peradaban orang Papua, menginjakkan kaki di tanah peradaban orang Papua. Bapak dan jajaran semuanya diberkati oleh Tuhan. Pertama,
seluruh jajarannya, Nakoda dan seluruh jajarannya, Ketua KSST, dan para undangan yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih atas sambutannya. Untuk tidak bisa sandal di Pandawa ini, Museum. Untuk mewakili direksi dari kantor pusat dan usaha-usaha dari Pak Bupati yang selama ini begitu keras untuk mendatangkan kapal untuk saudara-saudara kita yang ada di Bau-Bau, Ambon, supaya tidak gonta-ganti kapal. Dan itu alhamdulillah sudah terlaksana. Dan untuk mengenai permintaan untuk bisa PP untuk tahun ini kan sudah ditetapkan SK-nya, kemungkinan bisa direalisasikan dengan mungkin Pak Bupati kesana lagi untuk tahun 2025. Dan pesan apa yang dari disampaikan Pak Bupati kan sudah agak baik dan benar. Masyarakat ini supaya beli tiket, supaya kelihatan bahwa di kapal ini kalau misalnya nggak pakai tiket nanti sedikit data yang menggunakan otomatis ya hanya lembu aja mungkin cukup kan. Nanti kalau harapan direksi, harapan saya juga masyarakat bertiket dan sesuai tujuan, jadi jangan sampai sorong aja padahal mau ke bawah-bawah nanti pikir ini cukup layani dengan lembu aja kan, karena lebih banyak sorong. Kalau misalnya tujuannya mau ke bawah ya Ambon ke Ambon. Itu saran dari saya tanpa secara rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak perlu saya sebutkan karena saya nggak kenal sama sekali, dan saya juga pertama kali masuk di sini. Dari kemarin ya bisa dibilang saya pelajari itu peta untuk Kondama di sini. Ya bersyukur kami bisa tiba lebih awal dan dengan selamat. Saya konsultasi sama teman-teman yang lain yang sudah pernah masuk di Wasior di sini. Mereka bilang begini-begini, dan saya praktekkan yang memang betul, karena di ujung sana katanya itu ada kedangkalan. Dan tadi Bapak Bupati bilang katanya di situ ada sungai, sehingga saya juga hati-hati dari sana. Kebetulan juga karena ini kapal pertama kali masuk di Wasior, itu menjadi mandat buat saya. Jadi puji Tuhan kami tiba di sini tadi pagi itu jam 5.00. Ya, jangan aturan di jadwal itu jam 06.00. Berangkatnya jam 08.00. Jadi mungkin saya berharap kami nggak boleh lama-lama, kami tetap OTP, on time, kami harus berangkat dari sini. Dan menurut pengalaman saya, itu di daerah-daerah yang lain yang mereka minta kapal, itu ada yang pemerintahnya sudah minta, tapi masyarakatnya nggak mau pakai. Nah, saya ambil contoh soal kayak di Tidore dan di Morotai. Akhirnya karena begitu keadaan sudah berjalan, masyarakat nggak mau pakai, akhirnya PLN tarik lagi. Saya pernah bawa ke Tata Mailau, sehingga waktu itu saya sempat
kasih masukan di pusat sana bahwa sebaiknya karena Ternate dan Tidore itu kan berdekatan, cuma hitung menit saja. Jadi sebaiknya kapal hanya singgah di sana, nggak usah di Tidore. Nah, padahal itu kan wali kota. Nah, wali kota itu mantan pelaut Akden. Nah, jadi mungkin waktu dia mau dipilih itu dia janji sama masyarakat bahwa dia akan kasih masuk itu kapal penumpang. Cuman kurangnya itu dia nggak mau itu kasih edukasi sama masyarakat. Makanya tadi saya minta tolong sama Pak Bupati kalau bisa dikasih edukasi ke masyarakat sehingga kapal ini masuk, kapal ini juga digunakan dengan baik. Nah, terus saya mau sampaikan bahwa kapal ini perjalanannya panjang. Jadi kalau mau lebih pendek untuk ke Makassar, naiklah Dempo. Tapi kalau misalnya mau pergian ke Lobo, Tual, Kaimana, Pak, naikin tidak. Siapa tahu kami jalan itu akan memerlukan waktu yang cepat, ya ini. Jadi kalau tidak ini, rute yang kami singgahi, ya selain dari Nabire, itu Wasior di sini, kemudian Manokwari, Sorong, Pakpak, Kaimana, Lombok, Tual, Ambon, Bau, Makassar. Jadi itu mungkin yang saya perlu sampaikan. Mungkin adik-adik di daerah sini mau kuliah di Ambon atau mau kuliah di Makassar, boleh naik tidak. Jadi kalau mau buru-buru, naiklah Dempo. Nah, Dempo itu kan dia dari tidak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Nakoda KM Tidar. Sebelum kita menutup rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Pendeta Kristi Mawene agar dapat kita kepada Ibu yang saya hormati. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin dengan keyakinan Kristen Protestan, Bapak Ibu dengan keyakinan berbeda dalam Indonesia. Mari kita akan berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa kami yang tinggi. Sebab pagi ini anugerah-Mu nyata kembali bagi kami, memberi hidup yang baru, memberi kekuatan dan kesehatan bagi kami, tapi juga memberi begitu banyak anugerah yang tidak dapat kami katakan dan kami syukuri di hari ini Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, memberi kami duduk bersama di tempat ini dengan segala kebaikan di Bapa. Dalam pergumulan bersama sebagai pemerintah dan masyarakat Kabupaten Teluk Bunda, kami sambut berkat Tuhan yang Tuhan bawa dan sediakan bagi kami ketika pagi ini KM Tidar boleh sandar di Pelabuhan Puri Pasai, Kabupaten Teluk Bunda.